Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di ruang santai. Saya mau santai lho. Kayak kau soplong torek. Pentong ini. Halo bro. Ya enak. Nih September mungkin ya. September ini anginnya buanter-buanter. Jadi saya membaca kemarin tentang masalah moral yang berdampak dari apa, tapi saya turunnya bukan itu loh. Sebelumnya kita bukan pakaian gini menurutmu masuk atau mungkin dapat nilai berapa dari kemoralan? Piro nilai pakaian gini? Pakaian seperti sing tak gawe klambi ngene iki. Klambi ngene iki lek digawe ndek seperti ini mungkin masih bisa diterima. Kalau untuk ibadah pakaian gini ini kelihatan itu tidak sah. Opo iso diterima, opo nggak diterima, itu kan tergantung pemikiran orang-orang kan, pemikiran sendiri. Tapi hukumnya tidak sah, sembayangnya tidak sah. Dan untuk nilai letak moral dalam pakaian seperti ini gimana? Apa ini kurang bermoral atau ini cukup sangat moral atau biasa saja dalam moral? Menurutmu bagaimana dengan pakaian yang saya pakai seperti ini? Kalau untuk sholat ini nggak sah, diterima atau nggak diterima. Waktu sholat kan orangnya sendiri yang sholat. Setelah saya pakai sholat seperti ini kan saya sholat urusan saya sama Tuhan. Dan pandangan orang tentang pakaian ini ada yang menerima, ada juga yang nggak menerima. Jadi nggak semuanya orang itu langsung punya pikiran sembahyang ngono iku apa? Memang nggak sah, cuman maksudnya menilai orang sholat dengan pakaian seperti ini kadang nggak semuanya orang itu menerima pakaian sholat dengan seperti ini. Hanya orang-orang beberapa, nggak langsung, nggak refleks. Ruang santai. Acara ini adalah ruang santai dan santai-santai saja. Dan pakaian yang saya pakai ini menurutmu dengan nilai kemoralnya ada berapa? Dan kalau pakaian ini dibawa sholat tidak sah karena masih kelihatan apa namanya ini auratnya. Tapi juga ada orang yang nerima sholat dengan keadaan seperti ini. Karena kalau untuk dalam konteks moral, agama itu nggak bisa disatukan dalam konteks
kemoralan. Contohnya ini, cuma bingung kan ya, aku dia bingung, cuman cerita seperti ini. Dalam sholat pakaian seperti ini itu tidak sah. Kalau tidak sah berarti sholatnya tidak dapat pahala. Tapi dalam konteks pikiran manusia, ada yang nerima sholat seperti ini, dan juga ada yang tidak nerima sholat dengan kondisi pakaian seperti ini. Jangan ojo serius-serius, santai, ini karena ruang santai. Dan dari pakaian yang saya pakai ini pakaian yang bermoral dalam kondisi moral di muka umum atau tidak dalam konteks moral di muka umum, dengan pakaian klambi tak gawe lho sing kutungan ini. Itu yang pertama, sing kesiji lho. Yang kedua, dalam beragama, moralitas itu masih dalam satir yang sangat jauh sebenarnya. Dan di agama, sholat dengan pakaian seperti ini karena sebuah peraturan yang harus dipatuhi. Karena kalau kita nggak mematuhi, sholat kita nggak sah dan kita nggak dapat pahala karena sebuah SOP yang dibikin dalam peraturan sholat itu. Kan gitu ya kan. Kan seperti itu kondisinya kan, antara agama dan moral kan dalam situasi seperti itu. Tapi kalau antara ini bermoral atau enggak bermoral, kalau di dalam adat istiadat, pakaian seperti ini hanya khusus dipakai di saat-saat dibedakan dalam waktu konteks tertentu saja. Contohnya ini, mosok awakmu nang nikahan gawe pakaian gini kan gak mungkin, paling gak gawe batik, paling enggak gawe pakaian rapi, pakaian formal. Yang kedua, mosok ketemu rapat formal DPRD kamu dengan pakaian seperti ini, kan enggak etis aku. Kan enggak nyatok. Baru pakaian seperti ini akan diterima dalam situasi yang santai, semisal kita lari-lari olahraga, kita di gym, kita di pantai, di kolam pemandian. Masa kon nang gym kate gawe pakaian nang towo padian sampai ngangkat kursi gini kan, enggak kan beda kan, enggak mungkin. Dan dari sini saya bisa memilah tentang masalah moral yang berkonteks dalam agama. Dan peraturan yang kita lakukan, yang kita terima dalam situasi yang banyak peraturan dalam suatu
dedikasi agama itu memang sebuah apa ya, step by step dalam tingkah laku atau perilaku untuk menggapai atau menghadapi tingkat kemoralan manusia. Jadi gak iso kalau nokol masalah sembahyang dengan pakaian seperti ini itu karena dan disangkutkan dengan rasa karena pakaian seperti karena sebuah peraturan, dan kalau kita mentaati peraturan tersebut dengan sholat dengan pakaian yang pakai sarung kita sudah punya rasa itu sudah maksudnya sudah ikut dalam konteks manusia yang bermoral. Jauh sebenarnya ini hanya, dan itu bukanlah sebuah tag atau SOP dalam rangka kita untuk sholat, tapi tempat untuk wadah ketepatan kita dalam berpakaian menghadapi wali kota, menghadapi pernikahan, menghadapi tempat olahraga, menghadapi pemandian, itu kan berbeda-beda. Itu aja udah berbeda-beda, itu gak sama. Masa kita hanya punya pakaian batik atau takwo kita ke kolam renang dan renang untuk dengan berpakaian takwo dan pakai sarung, kan enggak. Dan tapi pakaian sarung dan takwo itu mesti ada yang juga yang berenang dengan pakaian kolam renang, berenang dengan pakaian takwo dan pakai sarung, dan juga ada yang sholat dengan pakaian yang saya pakai seperti ini. Satu Indonesia, satu dunia, itu jelas ada. Dan untuk saya bahwa karena kita patuh dalam peraturan SOP-nya Islam atau peraturannya Allah, itu bisa dikatakan sebuah peraturan. Sebenarnya itu porsi dedikasi sesuatu untuk pasnya ada di situ. Jadi kita sholat itu pakai seperti ini, kita ke pernikahan pakaian seperti itu, kita renang di pemandian kita pakaian seperti itu, di gym kita juga harus pakaian seperti itu. Dan di situ bukan karena itu hanya sebuah peraturan SOP yang dibuat sebenarnya, karena adalah sebuah porsi moral yang jauh di sana untuk bertempat dalam kondisi-kondisi tertentu. Jadi ini bukan SOP, bukan hanya sebuah peraturan, tapi adalah menempatkan diri dalam